warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayani, NIM 2188326. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai logika matematika. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang logika matematika, tapi sebelumnya kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran logika matematika ini dan tujuan dalam mempelajari logika matematika ini. Nah, yang pertama, untuk kompetensi dasar pengetahuan yang terdapat pada KD 3.1 yaitu menjelaskan logika matematika dan pernyataan berkuantor serta penalaran formal yang meliputi penalaran induktif, penalaran deduktif, dan contoh penyangkal untuk menguji validitas argumen. Nah, indikatornya yaitu yang pertama, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada logika matematika. Kedua, menunjukkan pernyataan berkuantor. Yang ketiga, menunjukkan pernyataan penyangkal atau ingkaran. Yang keempat, memahami penarikan kesimpulan. Yang kelima, memahami logika matematika dan pernyataan berkuantor serta penalaran formal, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan contoh penyangkal untuk menguji validitas argumen. Nah, contoh yang pertama yaitu X ditambah 2 lebih kecil dari 4. X bilangan real. Nah, di sini kita belum bisa menentukan pernyataan ini apakah bernilai benar dan apakah ini pernyataan bernilai salah. Jadi, inilah yang disebut dengan kalimat terbuka. Kita belum dapat menentukan nilai kebenaran dari pernyataan ini. Begitupun dengan contoh nomor 2 ini. Sama. Kita juga tidak dapat menentukan bahwa Y ini sama dengan 2X ditambah 1. Kita belum bisa menentukan nilai kebenaran dari pernyataan ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan, yaitu pembahasan ingkaran. Jadi, ingkaran dari pernyataan dilambangkan dengan tanda ini, yang bisa dibaca dengan bukan P atau biasa dibaca dengan negasi P. Jadi, ingkaran adalah suatu pernyataan yang nilai kebenarannya berlawanan dengan nilai kebenaran pernyataan sebelumnya. Jika P benar, maka untuk negasi P salah, dan jika P salah, maka untuk negasi P bernilai benar. Kita masuk ke contohnya. Jadi, untuk pernyataan yang dilambangkan dengan P, yaitu 5 adalah bilangan prima. Jadi, ingkaran dari pernyataan ini atau disimbolkan dengan negasi P, itu 5 bukan bilangan prima. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke tabel kebenaran ingkaran. Jadi, misalkan pernyataan ini bernilai benar, maka negasi dari pernyataan ini bernilai salah. Dan jika pernyataan ini bernilai salah, maka negasi dari pernyataan ini bernilai benar. Kemudian kita masuk ke pernyataan majemuk. Dalam pernyataan majemuk ini dibagi
menjadi 4 macam pernyataan. Yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari kata hubung dan. Nah, simbol dari konjungsi itu ya seperti ini. Kita masuk ke contohnya. Nah, misalkan pernyataan pertama yang disimbolkan dengan huruf P, yaitu perahu berlayar dengan bantuan mesin. Pernyataan kedua yang disimbolkan dengan huruf Q, perahu berlayar dengan bantuan angin. Jadi, konjungsi dari kedua pernyataan ini yaitu perahu berlayar dengan bantuan mesin dan angin. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan disjungsi. Nah, disjungsi ini dibentuk dari dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata atau dan disimbolkan dengan simbol begini. Jadi ini dinamakan dengan disjungsi. Nah, contohnya untuk pernyataan pertama yaitu perahu berlayar dengan bantuan mesin. Pernyataan kedua, perahu berlayar dengan bantuan angin. Jadi disjungsi dari kedua pernyataan ini yaitu perahu berlayar dengan bantuan mesin atau angin. Nah, kita masuk ke jenis yang ketiga yaitu implikasi. Implikasi dibentuk dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata jika, maka. Nah, simbol dari implikasi itu seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Nah, untuk pernyataan pertama, saya seorang guru. Nah, untuk pernyataan kedua, saya harus berpakaian rapi. Maka, implikasi dari kedua pernyataan ini yaitu, jika saya seorang guru, maka saya harus berpakaian rapi. Nah, kita masuk ke yang keempat, yaitu biimplikasi. Biimplikasi ini dibentuk dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika, dan disimbolkan dengan simbol seperti ini. Ini disebut dengan biimplikasi. Nah, contohnya untuk pernyataan pertama, sebuah bangun disebut persegi. Untuk pernyataan kedua, bangun memiliki 4 sudut siku-siku. Maka biimplikasi dari kedua pernyataan ini yaitu sebuah bangun disebut persegi jika dan hanya jika memiliki 4 sudut siku-siku. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tabel kebenaran. Untuk lebih jelasnya, dari 4 macam pernyataan majemuk tadi, kita bisa melihat tabel kebenaran dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu inverse, converse, dan kontraposisi. Nah, jadi inverse, converse, dan kontraposisi ini terbentuk dari sebuah pernyataan implikasi. Nah, coba perhatikan pernyataan implikasi ini. Jika Ira seorang penyanyi, maka ia seorang artis. Pada pernyataan ini kita dapat mengetahui, untuk pernyataan pertama kita simbolkan dengan P, Ira seorang penyanyi. Dan untuk pernyataan kedua yang kita simbolkan dengan Q, yaitu Ira seorang artis. Maka dari pernyataan di atas, kita dapat membentuk beberapa pernyataan baru.
antara lain yaitu jika kui maka P. Jadi dari pernyataan ini kita dapat membentuk pernyataan jika kui maka P yang bunyinya jika Ira seorang artis maka ia seorang penyanyi. Ini disebut dengan converse. Nah, yang kedua, jika negasi P maka negasi kui. Yang bunyinya jika Ira bukan seorang penyanyi maka ia bukan seorang artis. Ini disebut dengan inverse. Nah, yang ketiga, jika negasi kui maka negasi P. Nah, yang bunyinya itu jika Ira bukan seorang artis maka ia bukan seorang penyanyi. Ini disebut dengan kontraposisi. Jadi pernyataan-pernyataan ini dibentuk dari pernyataan implikasi. Pak, tadi beberapa penjelasan yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.